Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini Bagasdian. Udah lama kan gak sharing-sharing di sini. Hari ini gue mau bikin konten tentang sharing pengalaman selama kuliah, bahkan dari awal dari awal masuk kuliah sampai lulus. Tapi kalau kepanjangan nanti kita bikin part-partnya aja deh kayaknya. Jadi awalnya gue tuh memang dari kecil pengen kuliah karena ngelihat saudara, ngelihat tetangga yang kuliah gitu, yang mereka sarjana gitu, paling nggak punya kehidupan yang lebih baik lah daripada orang-orang yang nggak kuliah gitu. Pandangan gue kayak gitu, karena saudara sendiri yang kuliah cuma satu nih, misalnya buat gue, yang lain nggak kuliah, termasuk orang tua gue nggak kuliah, tapi kehidupannya biasa aja. Yang paling better, yang paling bagus ya buat gue yang kuliah. Atau tetangga gitu yang kerjaannya bagus, pendapatannya lumayan gitu, ngelihat mereka kok enak ya gitu pekerjaannya gitu ya, terus ya kelihatan lah gitu kan, atau mereka tuh kuliah. Jadi pada saat itu dari gue SD mikir, oh orang kalau kuliah itu pekerjaannya bagus gitu. Nah makanya dari kecil pengen banget kuliah, dan kebetulan dari kecil itu memang senang belajar. Alhamdulillah dari SD itu selalu ranking lah gitu, lulus jadi lulusan terbaik di SD. SMP juga lumayan lah gitu, masuk SMP favorit, SMA favorit ya SMP. Terus masuk kuliah, sebenarnya kuliah itu kayak hal yang besar gitu buat gue dan keluarga gue, karena mahal gitu kan, taunya mahal. Terus dari lingkungan itu persepupuan aja juga nggak ada yang kuliah gitu. Tapi nyokap itu selalu dorong gitu, ayo capai cita-cita setinggi mungkin gitu, kuliah ya nak ya gitu. Keluarga gue ini dari ekonominya tuh menengah ke bawah. Gue ngerasain banget gimana dulu orang tua gue cari uang, bahkan gue juga bantu cari uang, mulai dari jualan, bahkan ngumpulin rongsokan gitu-gitu. Dari kecil itu gue udah ngerasain kayak gitu. Makanya kayak kuliah itu kayak hal yang gak mungkin gitu menurut orang-orang di sekitar gue, kayak tetangga atau saudara gitu. Tapi di situ gue pengen banget gitu ya, berusaha sungguh-sungguh, gue bisa kuliah. Walaupun waktu itu nggak tahu gimana caranya kuliah gitu ya, karena nggak ada saudara atau orang yang bisa ditanya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama guru-guru ya kan, dan kebetulan gue di SMP SMA itu termasuk bagus lah nilainya. Guru-guru sayang sama gue dan selalu disupport gimana caranya supaya dapat beasiswa. Terus lulus SMA, waktu itu kan kuliah itu kan ada 3 jalur ya, SNM, SBM sama Mandiri. SNM ini jalur undangan. Waktu itu gue coba nggak dapet, SBM juga nggak dapat. Padahal waktu SBM itu gue udah belajar mati-matian banget. SNM waktu itu nggak dapat karena salah strategi, karena pilihannya nggak linear. Waktu itu gue jurusan IPA tapi ngambilnya ngacak gitu deh. Waktu itu ngambilnya sastra Indonesia terus Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu, kan nggak nyambung ya. Harusnya kalau jalur undangan itu harus linear gitu, pilihan pertama dan pilihan kedua sesuai sama jurusan kita di sekolah, di SMA atau SMK-nya. Nah terus di situ gue mulai oke, gue nggak dapet jalur undangan, gue salah strategi gitu, gue bodoh gitu ya, nggak nanya-nanya dulu sama kakak-kakak atau guru-guru gitu, langsung pilih aja. SBM gue berusaha tuh sungguh-sungguh belajar banget. Teman-teman gue yang les di GO, les di Inten, les di mana-mana, bukunya gue pelajarin, gue baca, gue pelajarin, gue ikutin tutorialnya, gue ikutin cara-cara soal-soalnya gitu. Bahkan teman-teman gue yang belajar sama gue gitu, padahal itu bukunya dia. Terus udah yakin banget nih waktu itu mengambil pendidikan matematika sama pendidikan fisika. Jadi orang tua gue, khususnya bokap, pengen banget gue masuk kuliah di pendidikan keguruan. Khususnya bokap ya, spesifik bokap pengen gue jadi guru SD. Sedangkan gue nggak suka sama anak-anak waktu itu, nggak suka banget sama anak-anak. Tapi sekarang jadi guru SD. Ya, itu ridhonya orang tua, ridhonya Allah ya. Jadi kembali lagi, kalau kita pengen apa-apa dirundingin sama orang tua baik-baik, maunya kayak gimana gitu. Karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua, ridhonya Allah gitu. Ridho Allah fi ridhol walidaini. Nah terus oke deh jadi guru ya gitu. Waktu itu kan ayah minta jadi guru SD. Oke deh jadi guru, tapi nggak mau jadi guru SD, maunya jadi guru SMP atau SMA lah gitu. Karena kan kalau ngebayangin guru SD tuh harus sabar banget gitu ya. Akhirnya coba nih ngambil pendidikan matematika dan pendidikan fisika. Kebetulan memang waktu itu mata pelajaran yang paling gue sukain tuh matematika dan fisika di SMA. Terus dan gue kan IPA, kalau ngambil SD, guru SD itu kan pendidikan guru SD itu rumpunnya humaniora, soshum gitu tesnya. Sedangkan gue yang gue pelajarin itu adalah saintek. Jadi
pelajarin soal-soal IPA dong, nggak mungkin soal IPS gitu. Belajar SBM yakin banget, pede banget, ternyata gagal. Bahkan gue sampai cek berkali-kali, gue refresh lagi, ternyata tetap gagal. Sempet kayak kecewa banget. Terus mikir, udahlah kayaknya harus kerja dulu, mungkin kerja dulu buat cari biaya untuk kuliah. Terus masih ada informasi mandiri UNJ. Jadi gue tuh kalau nyokap nggak ngebolehin kuliah di luar kota, padahal anak laki-laki, tapi kayak nggak dipercaya gitu buat kuliah di luar kota. Harus di dalam kota, kalau nggak UNJ UI. Sedangkan UI nggak ada pendidikan. Akhirnya gue ngambil UNJ lagi. Coba waktu itu daftar mandiri, dan waktu itu uangnya aja minjem untuk daftar mandiri, minjem sama temennya kakak gue buat biaya tes pendaftaran mandiri. Berapa ya waktu itu, 250 apa 350 apa 500 tuh Pak. Waktu itu tes ngambil sosum, ngambil waktu itu pendidikan guru SD sama geografi atau bahasa Arab gitu, pokoknya ada 3 gitu nggak salah. Dan waktu itu PGSD duluan, karena PGSD itu setelah dilihat-lihat kuota sama peluangnya itu kecil, karena peminatnya sangat banyak. Ternyata PGSD itu peminatnya banyak banget. Terus gue banting setir kan tuh, langsung ke ngambil sosum, pelajarin soal-soal IPS banyak banget gitu ya, ekonomi, geografi, sejarah. Dan ternyata gue senang belajar itu, jadi nggak berasa gue pelajarin gitu ya. Waktu itu selang dari pengumuman SBMPTN ke tes ujian mandiri itu cuma 2 pekan, 2 minggu doang. Jadi gue belajar selama 2 pekan gila-gilaan. Setiap hari pagi sampai malam, bangun tidur, makan, belajar lagi, sholat, makan, belajar lagi gitu seterusnya. Karena cuma 2 pekan gue belajar IPS, sosum. Karena kan kalau ujian itu kan tipe IPA, Saintek, Sains dan Teknologi, tipe IPS, Sosial Hukum ya, sosum kalau nggak salah gitu kan. Nah terus udah ada pasrah, tapi nggak begitu berharap banget gitu bakalan lolos, karena gue kayak gila aja gitu, orang belajar sosum 3 tahunan lebih gitu ya. Nah masa gue cuma 2 pekan gitu udah sempat yang hopeless, kayak yaudahlah nggak apa-apa, nanti ikut tes lagi mungkin tahun depannya gitu. Ternyata di tengah-tengah gue yang nggak begitu yakin, ternyata lolos gitu. Pada gue inget banget tanggal 9 Agustus itu pas gue ulang tahun temannya, dan ternyata lolos, keterima di pendidikan guru SD UNJ. Alhamdulillah tuh lolos. Selama kuliah gue sempet yang agak malas-malesan gitu sih sebenarnya, agak nggak bersyukur gitu, kayak maunya tuh yang lebih keren lagi gitu. Emang dasar manusia nggak bersyukur ya. Tapi banyak hikmah gitu, banyak hikmah yang bisa gue ambil. Ternyata di PGSD itu gue bisa ngembangin banyak hal yang tadinya yang nggak mungkin bisa gue dapetin selain di UNJ, selain di PGSD. Jadi di PGSD itu kita belajar muanya, harus bisa semuanya lah, harus bisa semuanya. Jadi bukan belajar pelajaran SD gitu, kita pelajarannya gimana caranya merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kita harus bisa nyanyi, bisa nari, harus bisa musik, harus bisa acting, harus bisa teknologi, bikin video pembelajaran dan sebagainya gitu-gitu. Tapi menyenangkan gitu, nggak yang stres. Karena ngelihat teman-teman di pendidikan yang lain kayak atau enggak jurusan lain tuh agak stres sih mereka. Terus karena gue nyaman belajarnya, menyenangkan gitu ya. Terus gue bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain, tugas-tugas juga nggak yang begitu banyak gitu di PGSD rasanya ya kalau gue. Terus di situ gue bisa ngembangin kegiatan-kegiatan yang lain. Gue ikut lomba-lomba, mulai dari lomba entrepreneurship, lomba menulis, lomba ada kegiatan namanya mahasiswa berprestasi, di situ bikin karya tulis ilmiah dan sebagainya. Ikut kegiatan lomba-lomba, terus kebetulan IP juga bagus terus. Oh ya, kebetulan di S1 itu juga waktu itu awalnya gue nggak lolos beasiswa bidik misi. Nah di semester pertama belum waktunya bayaran ya kalau nggak salah, berbayar masih nggak tahu, lupa deh. Pokoknya waktu itu ketemu sama dosen, kebetulan dosennya itu ngajar mata kuliah PAI, dan beliau rangkap sebagai wakil rektorat 3
yang ngurusin beasiswa juga, dan beliau disebutnya sebagai Bapak Bidik Misi di UNJ. Pak siapa ya namanya, lupa. Kebetulan gue waktu itu jadi penanggung jawab mata kuliahnya, jadi berhubungan banyak gitu, sering ngehubungin beliau. Namanya siapa ya Allah, lupa namanya. Lupa lah namanya siapa, lupa, nanti ingat-ingat gue. Nah, beliau itu ngurusin beasiswa kan, terus gue nggak yang nanya-nanya tentang beasiswa gitu, tapi beliau yang nyampe ini kita masih ada kuota untuk beasiswa bidik misi untuk yang kategorinya seperti ini. Kamu ada teman nggak gitu yang mau diusulin untuk beasiswa bidik misi gitu, karena waktu itu yang otomatis langsung bisa. Jadi kan beasiswa bidik misi itu ngurusnya dari SMA ya kalau nggak salah, dari SMA udah ada seleksi berkasnya gitu dari SMA. Tapi waktu zaman gue untuk SNMSBM bisa tuh langsung terurus dari SMA. Tapi kalau yang mandiri kayak putus beasiswanya, jadi harus ngurus lagi untuk kesempatan beasiswa yang lain, seharusnya gitu. Tapi nah kebetulan mungkin ya kalau misalkan kita cari-cari tahu juga buat ngelanjutin beasiswa bidik misi bisa juga gitu. Nah tapi ini waktu itu gue nggak banyak tanya, dan kebetulan malah dosennya yang nyari gitu ya, minta nama atau minta cari teman-temannya yang butuh bantuan beasiswa gitu. Kebetulan gue sendiri juga butuh banget. Akhirnya ngurus lah tuh beasiswa bidik misi, dan teman-teman gue juga gue daftarin untuk teman-teman yang memang butuh. Alhamdulillah beasiswa 4 tahun dari awal sampai lulus. Nah ternyata dari bantuan beasiswa bidik misi itu kuliahnya gratis. Jadi UKT itu kan uang kuliah tunggal. Jadi teman-teman yang mau kuliah nih nanti bakalan paham apa sih UKT. UKT itu uang kuliah tunggal untuk yang di perguruan tinggi negeri ya. Jadi itu nggak ada biaya lain-lain lagi. Jadi selama 1 semester itu biayanya berapa. Nah kalau waktu itu gue dapat UKT yang rendah 1 juta 1 semester, itu sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga kita, disurvei ngurus berkas dan sebagainya lah gitu, sehingga kita terukur gitu kemampuan ekonomi keluarganya semana gitu. Dan waktu itu gue 1 juta. Nah UKT gue segitu, dan memang bisa dibantu dengan beasiswa bidik misi. Terus IP gue juga lumayan, jadilah terurus deh itu beasiswa bidik misi. Kuliah udah gratis, terus dapat uang saku waktu itu 600 sampai 650 ribu per bulan. Jadi selama 1 semester tuh cair 3.600 sampai 3.900. Jadi waktu semester pertama awal-awal tuh gue 600 per bulan. Kemudian di akhir-akhir, pertengahan dan akhir tuh naik jadi 650 ribu, jadi 3.900 ribu per bulan. Dan waktu itu rasanya nerima beasiswa aja kan udah alhamdulillah banget nih, terus dapat uang saku. Itu rasanya kayak ngerasa gimana gitu, dapat uang dari pemerintah, dari negara, ngerasa kayak punya harus balas gitu buat negara. Akhirnya pada saat itu gue bukalah namanya program pengabdian masyarakat lah gitu, program pengabdian masyarakat kecil-kecilan. Nah jadi begitulah ya, dapat uang saku dari bidik misi, dari beasiswa bidik misi gue kumpulin, terus gue kembaliin lagi ke negara dengan cara pengabdian masyarakat tadi. Nah gue sebut nama programnya itu Rumah Semut. Jadi Rumah Semut ini kepanjangan dari Sanggar Edukasi Menyenangkan untuk Terampil. Jadi program itu program sosial, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan gitulah, pokoknya pengabdian masyarakat lah. Jadi uang yang gue terima, manfaatnya gue kembalikan lagi ke negara. Gue berterima kasih kepada negara yang telah memberikan gue bantuan beasiswa, dan cara gue berterima kasih adalah dengan gue kuliah, gue dapat ilmu, dan gue kembalikan lagi manfaatnya ke lingkungan masyarakat gitu, buat negara juga gitu. Kayaknya sampai sini dulu sharingnya karena udah lumayan panjang. Nanti kita lanjut lagi di video sharing berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.